Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat, bertemu lagi dengan saya Tia Ferianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara membedakan pengertian pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan memberi ilmu pengetahuan untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas pendidik adalah menuntun skala kekuatan kodrat tersebut, bukan merubahnya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya bersifat transfer materi. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Selanjutnya, pembelajaran menitik beratkan pada aspek kognitif saja. Murid kerap kali dijadikan sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran ini berpusat pada guru atau teacher center. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan ini selama ini belum tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran itu harus bersifat holistik, artinya menyeluruh, tidak menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi lebih penting ke aspek-aspek yang lain. Kognitif atau pengetahuan, dua, afektif atau sikap, yang ketiga adalah psikomotorik atau keterampilan. Semuanya itu harus kita sampaikan karena pembelajaran harus bersifat holistik. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran dibebaskan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Saya menyadari juga bahwa guru ini berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Dan harus mempelajari karakteristik murid karena murid itu bersifat unik. Dan mengajarkan anak didik tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center dan menerapkan pembelajaran abad 21 yang menitik beratkan pada 4C, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun segala kodrat kekuatan anak didik kita. Dan yang lebih penting yaitu mengenali setiap karakteristik anak didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak.